Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Semoga semua ibadah kita yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dapat dipertemukan oleh Allah dengan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita kajian tentang tauhid. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang sesuatu hal kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, ada seseorang masuk surga kerana seekor lalat, dan ada seseorang masuk neraka kerana seekor lalat. Lantas para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, orang yang masuk surga kerana seekor lalat dan masuk neraka kerana seekor lalat? Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya bahwa ada suatu tempat, yaitu berhala, yang tempatnya di tepi jalan. Setiap orang yang lewat maka dia dipanggil agar dia mengorbankan untuk berhala tersebut. Lewat seseorang panggil, berkorbanlah untuk ini berhala. Kemudian pergilah. Ada seseorang bilang, saya tidak mau mengorbankan untuk berkorban untuk berhala. Maka dia bilang, berkorbanlah. Saya tidak punya apa-apa untuk berkorban. Berkorbanlah katanya, walaupun seekor lalat. Saya walaupun seekor lalat tidak mau berkorban untuk berhala. Kemudian orang ini dibunuh, mati. Kata Rasulullah SAW, maka dia masuk surga karena seekor lalat. Kemudian lewat lagi seseorang, panggil lagi, berkorbanlah dengan seekor lalat, ini berhala. Saya tidak mau berkorban, tidak punya uang. Berkorbanlah hanya dengan seekor lalat. Pikir-pikir, susahnya nyari lalat, cari lalat, dapat lalat siko. Maka lalat itu disembelihnya, dipersembahkan untuk berhala tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, dia masuk neraka karena seekor lalat. Hadis ini dikomentarkan oleh ulama-ulama tauhid bahwa banyak manusia melakukan perbuatan syirik karena tidak tahu.
Sebab kalau tahu tak mungkin ingin masuk surga, masuk neraka karena gara-gara seekor lalat. Jadi banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Ketika seseorang itu tidak belajar tauhid, maka dia akan jatuh kepada kesyirikan. Maka di dalam hal ini, apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku wa nusuki. Jadi nusuk itu adalah penyembelihan. Apapun bentuk penyembelihan hewan, maka diperuntukkan, ditujukan hanya kepada Allah semata. Karena apapun bentuk, apakah korban, apakah nazar dan lain sebagainya, apakah itu sedekah, maka tidak boleh diselewengkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu disembelih, dipotong dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau tujuannya bukan kepada Allah, maka itu namanya syirik. Sebab penyembelihan hewan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya ibadah harus kepada Allah. Bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika ada seorang sahabat ingin memotong hewan untuk berkorban. Saya ingin memotong hewan di tempat namanya Buana. Tolong izin ya Rasulullah, aku ingin motong hewan sana jauh. Di mana? Di Buana. Kata Rasulullah SAW. Apa di sana ada berhala? Tanya dengan para sahabatnya. Tidak ada ya Rasulullah. Apa di sana pernah dilakukan hari-hari raya? Hari-hari raya agama-agama orang-orang jahiliyah? Tanya-tanya. Tidak ada ya Rasulullah. Tempat itu hanya tempat itu saja. Kalau begitu kata Rasulullah, silakan. Jadi kalau ada sangkut paut, ada orang ingin berkorban, ingin bernazar di keraman anu, di kubur anu, ya, ini namanya syirik. Ini namanya penyelewengan di dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemotongan hewan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencakup tentang termasuk sedekah. Kan sering sesajen-sesajen tu. Jengok ada ayam. Wah, ini rugi dah dimakan. Ini tak boleh. Sebab orang yang bikinnya itu sudah niatnya bukan kepada siapa-siapa. Untuk setan kah? Untuk iblis? Maka itu hukumnya haram kita makan. Haram. Hewan walaupun dipotong dengan menyebut nama Allah, dengan bismillah, tetap haram. Karena perbuatan itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dilakukan orang. Ya. Sehingga kita ini untuk selalu menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan hal yang sangat penting. Kita sayangkan kalau lihat ada orang bawa kambing, ya, yang bawanya saya lihat tuh di TV tuh, ustaz tuh, potong di laut, tepi laut supaya jangan tsunami, ya. Dan pernah tuh ketika Oma Irama
mau datang dulu. Tuh. Ya itu. Potong kerbau. Darahnya dipelet-pelet tuh. Itu banyak ulama tuh ustaz situ. Supaya jangan hujan katanya. Kan hujan juga kan? Habis kan? Melayang. Teruk. Sayang kan? Jadi inilah ketika buta tentang tauhid. Kadang-kadang kajian tauhid tapi tidak menyasar kepada tauhid. Kemana-mana. Katanya pelajaran tauhid. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga kita lihat. Ada namanya sedekah bumi. Coba. Itunya saja sudah sedekah untuk bumi. Itu sudah syirik itu. Karena bumi itu yang memberikan keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan itu di dalam surat Sabah. Bagaimana negeri Sabah, yaitu yang sekarang namanya Yaman, ya. Baladun taibaqu wa ghafurun ghafur, ya. Yang mempunyai bumi yang sangat subur. Kemudian penduduknya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir. Sehingga tanah yang subur itu, banjir itu membawa tandus, membawa pasir, sehingga tanah yang subur itu berubah menjadi tanah yang tandus, tidak tumbuh apapun kecuali kayu yang berduri, yang berbuah pahit. Jadi yang menyuburkan tanah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan tanah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendapat memberikan rezeki, memberikan keberkahan itu Allah, bukan yang lain. Ini sudah menjadi budaya. Sedekah bumi, ya sedekah itu karena Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semuanya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang ada di dunia ini, semuanya Allah yang menciptakannya. Semuanya serana untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah namanya penyelewengan, ya. Penyelewengan di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan rasul bagaimana manusia itu untuk mewujudkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, di dalam kehidupan, yaitu meniadakan segala bentuk persembahan, dan menetapkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah semata. Kepada Allah semata. Tidak boleh diniatkan, diperuntukkan selain kepada Allah semata. Karena itu namanya zalim. Apa arti zalim? Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka zalim perbuatan manusia adalah syirik. Seadil-adil perbuatan manusia adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu perbuatan yang paling tepat, yang paling adil yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy, mereka mengaku kepada Allah. Tetapi ibadah-ibadah mereka melalui patung yang mereka kerjakan. Mereka ditanya, kenapa kamu menyembah patung ini? Mereka mengatakan,
La na'budum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah ini, tapi kami adalah sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyembah Allah melalui selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyampingkan Allah, menduakan Allah. Ini yang perlu kita jaga, dipelihara. Kami ni pergi ke kuburan, minta di kuburan. Kami tak minta kuburan, cuma minta tolong baik dengan orang yang ada di kuburan supaya minta hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Syirkul akbar. Jadi syirik ini banyak, banyak macamnya. Sehingga kita diwajibkan, diperintahkan untuk kita mengkaji tentang hal-hal ini yang sangat penting. Karena orang-orang ahli syirik sangat benci sekali kalau ada ulama bicara tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini adalah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal berkorban umpamanya. Orang-orang ahli syirik sekarang, apalagi sekarang, kalau orang bicara tentang tauhid, itu Wahabi tu, itu Salafi kata. Kalau ini dikembangkan terus, lama-lama orang-orang yang bertauhid kepada Allah dianggap orang sesat. Itu Wahabi sesat, itu Salafi sesat. Nah ini kalau tidak dibicarakan, ini lama-lama, ini asumsinya sangat berbahaya sekali. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita untuk di dalam mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas kita ini, segala bentuk ibadah, termasuk ini berkorban. Ada orang bilang, saya kalau lulus S1, S2 saya akan bernazar kepada Allah. Nazar kepada Allah. Jangan nak sedekah di keramat anu, nak motong kambing di keramat anu. Apa urusan dengan keramat? Keramat tu orang juga tak jelas. Siapa tu di kubur tu? Mungkin orangnya nak sembahyang. Wallahu alam. Katanya. Mengkatanya. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga ini hati kita ini. Di dalam kita untuk beribadah nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepingin ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kepingin mendapatkan keampunannya, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan redonya, mendapatkan rahmatnya. Ini semuanya dari Allah. Ibadah merupakan salah satu sebab Allah kasih itu. Maka oleh karena itu kita ibadah hanya kepada Allah. Jangan sampai kita salah. Bahkan orang ibadah kepada Allah kemudian ada niat yang kedua untuk selain Allah, itu pun sudah dikatakan syirik, namanya syirik khafi atau namanya riya. Itu pun para ulama mengatakan haram. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku takut umatku melakukan perbuatan syirik akbar, tetapi lebih takut lagi kata Rasulullah umatku melakukan syirik kecil. Ditanya oleh para sahabat, apa ya Rasulullah syirik kecil? Arya. Jadi arya ini adalah niat untuk melakukan sesuatu karena Allah, tetapi ada niat yang lain. Jadi berjalan berbarang-barang.
berbarangan. Ini namanya riya. Ya. Jadi yang namanya syirik itu baik besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, maka itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Jadi perbuatan riya sekalipun standarnya sama dengan dosa-dosa zina, dosa membunuh dan lain sebagainya. Itu besarnya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau niat kita niat yang memang berubah. Termasuk kita bersedekah. Ada orang bersedekah umpamanya sedekah karpet. Tapi niatnya supaya terpilih. Jadi waktu calon, niatnya itu namanya syirik. Syirik akbar. Bukan riya itu, syirik akbar. Ya. Dia mengeluarkan orang dari keislaman. Jadi niat bikin jalan supaya milih. Bikin karpet di masjid supaya milih. Ternyata tidak terpilih. Kalau karpet masih bawa, masih di bawahnya. Cat katanya, karpet kamu katanya, tak milih aku, cuma suara sekian. Itu terjadi di mana-mana tu. Yang lebih hebat lagi jalan. Jalan katanya dirusak, diselongkor lagi. Jadi itu bukan sebatas itu saja, tetapi perbuatan syirik tu. Karena beribadat diuntukkan bukan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu marilah kita lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini kita menjaga dan memelihara ibadah kita untuk selalu melakukan ibadah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Artinya kepada Allah semata-mata. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi